Shalom, selamat pagi, dan salam sehat selalu. Jemaat kekasih Tuhan, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali kegiatan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami selalu sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sudah menyertai kami dalam satu malam lamanya hingga saat ini ya Tuhan. Kami masih ada karena kasih dan pertolongan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Engkau yang akan melindungi kami, memimpin kami dalam menjalani hari hidup kami. Untuk itu Bapa di sorga, saat ini kami akan melandasi seluruh aktivitas kami dengan mendengarkan dan merenungkan akan sabda kebenaran dalam keampunan anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini, yaitu saya ambil dari Perjanjian Lama, dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Pokok renungan kita pada pagi hari ini, dari pembacaan kita tadi, saya mencoba memberikan satu tema yang berbunyi, bila doa belum terjawab. Bila doa belum terjawab. Jemaat kekasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ada banyak orang Kristen yang mudah kecewa dan marah kepada Tuhan hanya karena doa mereka belum terjawab atau belum mendapat jawaban dari Tuhan. Hal ini pula dapat merubah sikap seseorang. Misalnya, dalam kehidupan setiap orang atau dalam kehidupan kita tidak lagi bersungguh-sungguh dan roh untuk melayani Tuhan secara perlahan-lahan meredup dan akhirnya menjadi padam. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menasihati kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jemaat yang kekasih Tuhan, karena itu, saudara-saudaraku,
yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Allah. Jemaat kekasih Tuhan, dalam doa kita atau bagi orang-orang Kristen, dalam doa kita itu ada 3 hal yang dapat terjadi di dalamnya, yaitu kita menaikkan doa kepada Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita sabar untuk menanti, yaitu apakah itu Tuhan menjawab. Ada 3 hal, yaitu ya, tidak, dan kita harus menunggu. Jadi faktor yang menyebabkan doa-doa kita itu yaitu dengan syarat kita dapat jawaban dari Tuhan atau kita disuruh menunggu, dan apakah itu tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Yang harus kita pahami atau harus kita ketahui adalah Tuhan punya agenda dan waktu tersendiri. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dan ada tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak semua orang mau mengerti kapan waktu Tuhan dinyatakan, dan hal ini membuat kita tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Kita ingin Tuhan menuruti keinginan kita, mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan waktu yang kita tentukan sendiri. Kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, dan ketika jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau apa yang kita harapkan, kita pun menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan di rumah masing-masing, mari kita perhatikan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada, tapi janganlah seperti yang kukehendaki. Kehendak Bapa adalah yang terutama bagi kehendak Tuhan Yesus, sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu, seharusnya lah kita mencontoh doa Yesus ini. Nantikanlah Tuhan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, sebab semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Jemaat kekasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi
COVID-19 ini, biarlah kita teguh dan jangan goyah, tetap patuh dan taat melakukan anjuran pemerintah, TNI, Polri, para dokter, dan para medis. Kita sabar menanti kehendak Tuhan, karena Tuhan pasti berbuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu atas waktu yang Engkau telah berikan kepada kami di dalam mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu sebagai makanan rohani kami dan sebagai pedoman kepada kami untuk menjalani hari hidup kami, terlebih khusus sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh mendasari di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kau senantiasa memberkati jemaat-Mu semua. Engkau memberkati sukacita mereka, sehingga ya Tuhan, di dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan ini boleh disyukuri, karena kehendak Tuhan selalu nyata dan limpah di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam surga, di dalam melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau memberkati kami, melindungi kami, memberikan kekuatan, kesehatan, akal budi hikmat, jauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu dan penuh tanggung jawab, bahkan penuh penyerahan diri ke dalam tangan bersama. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pemerintah kami. Engkau senantiasa memberkati dari atasan hingga ke pelosok. Berikan senantiasa ketabahan, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa, buat TNI, Polri, bahkan para dokter dan para medis, di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalankan tugas yang mulia, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan senantiasa keteguhan iman, ketabahan, kesehatan, sehingga ya Bapa, mereka semua boleh mengangkat tugas yang mulia ini dengan penuh penyerahan diri ke dalam tangan bersama. Ya Bapa di dalam surga, Engkau memberkati kami semua di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati usaha dan rencana kami seterusnya ya Bapa. Engkau mengampuni dosa kami ya Bapa, dan Engkau sambut kami dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan akan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Shalom dan salam sehat selalu.